Halo, tes. Masuk nggak suaranya? Masuk. Oh, masuk. Oke, ini pertemuan pertama ya. Cuman untuk pertemuan pertama kali ini mungkin lebih ke arah ke ini aja ya, perkenalan tentang webnya aja ya. Nanti sedikit nyinggung tentang HTML-nya ya. Nah, di sini teman-teman banyak yang dari semester 2 atau ya semester 4 ini yang lagi banyak yang join. Ya, semester 2. Banyak yang semester awal kayaknya, Mas. Kebanyakan semester awal. Ya, tak mulai aja yang dari awalan aja ya. Jadi gini, muncul ya, muncul. Nah, di sini saya akan coba jelasin sedikit ya, apa namanya, dasar dari awal dari web. Web itu apa sih? Jadi namanya web kan berarti kan website. Ya, dalam membuat web itu butuh beberapa butuh beberapa kayak semacam komponen ya, komponen di mana beberapa kok ada salah komponen itu ada HTML. Nah, HTML ini nih namanya ini Hypertext Markup Language ya. Jadi kayak semacam bukan bahasa pemrograman, kalau di web itu bahasa pemrograman itu di PHP. Ya, bahasa pemrogramannya PHP. Jadi HTML itu kayak suatu tulisan yang sifatnya itu biasa aja, tetapi kalau kita koneksikan dengan PHP, itu dia bisa yang namanya terkoneksi dengan database. Ya, jadi HTML itu hanya sebatas tampilan saja, tetapi Mas, maaf suaranya kejauhan apa ya? jauhan apa ya? Udah bisa jauh nggak? Jauh nggak suaranya? Kayak jauh banget. Ini suara jauh nggak? Nah, udah. Nah, nggak usah pakai itu. Jadi di dalam web itu, seorang lagi di web itu ada beberapa banyak komponen ya. Dalam proses pembuatannya, dia butuh yang namanya HTML, Hypertext Markup Language, singkatannya HTML. Itu dia itu kayak semacam tampilan, jadi kayak semacam tulisan biasa. Tetapi ketika ingin HTML ini ingin dikoneksikan dengan database, dia harus dikonversi ke dalam bentuk bahasanya nama PHP. PHP itu kan bahasa pemrograman. Sementara kalau ditanya bahasa pemrogramannya apa gitu dalam buat web, HTML itu bukan bahasa pemrograman, tetapi bahasa pemrogramannya itulah web itu adalah PHP. Nah, sementara di dalam PHP itu kita bisa mengkoneksikan ke dalam bentuk database. Jadi misalnya kita membuat suatu form, kalau kita hanya membuat suatu form aja tanpa ingin terkoneksi dengan database, kita cukup dengan menggunakan konsep HTML. Tapi ketika teman-teman ingin mengkoneksikan nantinya ke PHP, jadi nanti kalian bisa ubah ke dalam bentuk PHP. Nah, sementara untuk web itu bisa menarik, untuk dilihat dari sisi tampilan dan sebagainya, dia butuh yang namanya CSS. Nah, sementara kayak jQuery itu kayak semacam kayak ke arah ini juga kayak misalnya kita bisa gunakan untuk jQuery itu kayak pengecekan data dan lain sebagainya. jQuery misalnya kayak teman-teman jQuery-nya itu misalnya digunakan untuk kayak modelnya kayak pencarian data, tetapi pencarian datanya tadi ketika di search datanya itu tidak tidak ada reload. Jadi datanya berubah, datanya update, misalnya di sini diupdate, tapi datanya itu webnya itu nggak reload. Nah, itu kita bisa pakai jQuery untuk pencarian datanya misalnya dan lain sebagainya. Sebenarnya jQuery ada banyak macam. Ini ada Python. Python itu juga bisa dibuat ke arah ke web juga bisa, tetapi dia harus butuh yang namanya framework.
frameworknya. Jadi tulisannya itu Django apa itu bahasanya. Itu kalau kalian mau pakai bahasanya Python bukan PHP ya. Jadi Python dan PHP itu berbeda. Jadi kalau teman-teman mau ke arah ke Python untuk bahasa pemrograman untuk membuat webnya, itu silahkan. Tetapi kalau di sini itu kita di Politeknik itu lebih ke arah ke yang PHP. Ya, PHP. Sementara kalau JavaScript ini bisa juga kayak pengecekan, biasanya digunakan, seringnya sih digunakan untuk kayak pengecekan data, misalnya kayak ingin kayak mencari data kayak misalnya ketika mencari datanya kota, misal dari kota ke kabupaten dan sebagainya gitu, misalnya pilihan combo box gitu, kita bisa menggunakan JavaScript. Atau pengecekan kayak formnya ini wajib terisi atau formnya ini wajib terisinya angka, itu bisa pakai JavaScript. Nah, tapi awal mulanya kita dalam membuat website itu harus paham dulu pentingnya itu adalah HTML. Jadi kalau teman-teman nggak bisa HTML, ya kalau mau melanjut ke PHP ataupun ingin kita mengkoneksikan antara JavaScript, jQuery dan sebagainya, itu agak kesulitan. Nah, di sini kalian teman-teman bisa belajar. Kemarin kalau kata Pak Abdawi itu kan harus kayak ibaratnya saya cuma hanya memberikan contoh sampel gitu aja. Nanti linknya itu nanti kalian pelajari sendiri. Ya di sini nanti ada. Nah di sini ada. Saya pakai namanya Witri School. Witri School. Ada udah yang pernah ngasih Witri School? Belum. Pernah dengar tuh. Pernah dengar. Iya. Apa saya juga baru pernah dengar. Saya juga baru dengar pas kuliah. Nah, ya, jadi Witri School ini kayak semacam situs sifatnya gratis ya, gratis untuk kita bisa belajar dasar-dasar dari bahasa pemrograman. Salah satunya kita dalam membuat website kita bisa belajar di sini. Nah, kalau kalian teman-teman mau belajar ke misalnya kalau YouTube kan ada kayak programming Unpas itu yang bisa kalian tiru untuk belajarnya. Nah, untuk dasarnya misalnya kalian udah punya ini apa belum? Udah punya SAM atau belum? Halo? Udah ada yang punya SAM? Sudah, Mas. Udah ada yang belum? Apa udah semua? Oh, udah semua berarti. Nah, kalau udah semua, udah punya teks editornya pakai apa? Sublime VS Code. Sublime, VS Code, ada yang pakai Notepad? Ada yang pakai Notepad? Notepad plus. Nah, kalau saya pakai Notepad plus sebenarnya sih sama aja, mau pakai Notepad plus, mau pakai Visual Code, mau pakai Sublime dan lain sebagainya itu teman-teman bebas. Jadi kalau misalnya teman-teman nyamannya di mana ya silakan pakai itu. Jadi di dalam SAM itu kalau teman-teman lihat itu kan di SAM itu ada banyak ya, ada semacam SAM itu kan pihak ketiga ya. Jadi kalian bisa sebenarnya nggak hanya cuma pakai SAM aja, pakai WAM atau pakai LAM, LAMPP itu biasa kalau di Linux biasanya pakainya LAM atau kalian bisa menginstal paketnya sendiri. Misalnya kalian nggak pengen semuanya diinstal, misalnya kalian cuma pakai install Apache-nya dan database-nya MySQL-nya doang, nggak usah pakai kayak Postgre-nya itu nggak diaktifin itu bisa. Jadi kalian nggak perlu download SAM atau install SAM, kalian tinggal download Apache-nya berapa, PHP-nya berapa, misalnya seperti itu. Jadi kalau di web itu Apache itu yang Jadi kalau web itu Apache itu kayak semacam ininya apa tuh namanya servernya itu Apache-nya. Jadi kalau ditanya ininya
apa servernya apa gitu. Kadang biasanya jawabnya localhost gitu. Sebenarnya itunya kayak Apache, database-nya apa? Database-nya MySQL, bukan. Biasanya orang mahasiswa banyak yang ditanya ininya database servernya apa misalnya. Itunya pakainya SAM gitu. Sebenarnya itu pakainya Apache misalnya. Nah, kira-kira teman-teman dari sini ada yang ditanyakan dulu nggak sebelum saya lanjut ke yang HTML-nya? Mungkin mau sharing-sharing dulu tentang web sebelum, kan kita baru pertama kali baru pertama kali ini bergabung. Ada yang mau, mungkin teman-teman ada yang mau cerita tentang apa atau mau ditanyakan kayak gitu? Kalau framework sih masuknya apa, Mas? Masuknya gimana? Jadi gini, kalau framework itu, jadi dalam buat website itu sebenarnya ada dua step ya, dua cara ya. Web itu bisa dibuat dalam bentuknya itu adalah native atau kita bisa membuat dalam bentuk framework. Jadi kalau framework itu ada banyak macam, ada CI, ada YI, ada Laravel, ada banyak macam. Kayak misalnya Django tadi yang khusus untuk Python itu memang diarahkan ke itu yang framework, salah satu dari framework tadi. Sementara native itu nggak masuk dalam kategori framework. Jadi kalau misalnya teman-teman ditanya pakainya frameworknya apa, ya misalnya mau pakainya CI atau apa gitu. Sementara native itu bukan masuk dalam kategori framework. Nah, sementara native sendiri bisa kita buat kita buat ke arah ke framework, bisa. Jadi kan gini, konsep awalnya adanya framework itu kan karena kita ingin ingin mempersingkat untuk membuat website. Kayak misalnya kalau kita kasih gambarannya itu, gambaran kasarnya itu kalau misalnya kita framework itu kayak kita bikin kita ingin merakit suatu motor gitu ya, udah disediain part-partnya, kita tinggal pakai, kita tinggal gunain. Sementara kalau kita yang native itu kita buat dulu partnya baru kita gabungin gitu. Itu apa bedanya dari framework sama native. Jadi teman-teman kalau buat framework, kalau teman-teman mau menggunakan framework itu kayak ibaratnya kayak kalian harus punya aturan di sana, harus ada aturan. Jadi kalian nggak bisa misalnya bikin nama filenya, bikin nama modelnya itu huruf kecil, itu nggak bisa. Bikin nama modelnya itu, nama file modelnya huruf depan harus besar. Sementara kalau native itu kalian mau pakai huruf kecil atau huruf besar itu bebas, nggak akan error. Tapi kalau kalian punya framework, kayak misalnya penamaan controllernya, penamaan modelnya itu harus udah ada di penyesuaiannya gitu. Itu bedanya framework sama native. Kira-kira ada lagi nggak? Oke, Mas, baik. Mungkin yang lain yang teman-teman ini semester 2 sudah masuk ke mata kuliah web atau belum? Halo? Yang semester 2? Ya ada. Udah masuk ke web tapi belum ke strukturnya ya, Mas. Oh, belum strukturnya. Tapi udah Iya. mengenal HTML atau belum? Kemarin sih sempat buat web pakai template WordPress kan. Cuma di situ saya masih belum terlalu paham struktur-struktur kayak HTML, head, title seperti itu, Mas. Berarti WordPress itu tuh kayak WordPress itu masuk dalam kayak kategori CMS ya, CMS. Jadi kayak teman-teman tuh cuma tinggal pakai, udah tinggal kalian ngedit headernya, footernya, judulnya dan lain sebagainya, itu memang lebih mudah. Tetapi kelemahan dari WordPress itu ada kekurangannya. Kekurangannya kalau kalian yang sifatnya berbayar, gratis, tentunya banyak yang sebentar.
Jadi kalau WordPress itu ada kekurangannya itu kalau misalnya kalian teman-teman beli yang gratis itu kalau kalian nggak bisa kan nggak bisa di-update. Nah itu kayak semacam firewall-nya itu masih terbuka, jadi gampang banget keserang. Nah kekurangan dari WordPress lagi adalah kita itu nggak bisa namanya memodifikasi untuk bagian-bagian mana saja yang ingin kita pakai. Jadi yang nggak penting itu pengen kita buang itu nggak bisa. Jadi include semuanya kayak paket. Kalian ya mau itu dipakai mau enggak ya terserah kalian. Jadi kalian cuma tinggal pakai, mau yang nggak dipakai berarti nggak diaktifin. Kalau yang nggak kepakai berarti nggak diaktifin. Tapi semuanya tetap diinstal. Termasuk database-nya pun, di tabelnya pun juga banyak banget kan. Pasti kan kalian cuma pakai beberapa, tapi yang diinstal atau yang diimport itu pasti banyak banget. Nah, itu yang kurang dari WordPress. Nah, enaknya kalau kita nggak pakai WordPress, itu kita bisa bikin sendiri, kita bisa konfigurasi sendiri, terserah kita mau seperti apa. Gimana kesulitannya kita mulai dari nol. Enaknya WordPress adalah kita kita tinggal pakai aja, tapi kurangnya tadi. Tapi kalau yang berbayar ya ada modelnya update ya itu agak mending. Tetapi kalau yang udah gratis lagi WordPress itu perlu dikhawatirkan di situ. Tuh kalau yang pakai WordPress. Nah, sekarang mendingan teman-teman buka Witrischool, di link yang tadi sudah kirimkan di Zoom. Sudah dikirimkan di Zoom. Ini tuh salah satu contoh. Kalian bisa belajar dari sini, terserah kalian mau belajar dari mana linknya. Jadi ini cuma salah satu contoh simple website ya, learningnya ya. Jadi kalau kalian ingin belajar di website yang lain nggak apa-apa. Tapi saya nanti pakainya yang ini aja. Itu tinggal pakai aja. Ya. Nah misalnya nih, contoh sampelnya nih, ini sebenarnya ini nggak dipakai juga nggak apa-apa. Yang tipe .html ini nggak dipakai nggak masalah. Cuman kayak semacam ini kayak memberikan informasi bahwa tipe dokumennya adalah HTML. Nah, ini kalau kita pengen lebih mudah lagi kan ini kan seperti ini. Muncul nggak? Muncul ya? Muncul ya? Nah, ini kan kalau misalnya kita pengen bikin website itu kan bukan bikin website ya, kayak kita nulis suatu coding aplikasi program itu, ini tuh diusahakan rapih ya. Jadi ini kan seperti awalnya kan kayak gini. Kalau kalian bingung. Nah, ini gini. Nah, dalam kita membuat website itu ada yang namanya adalah head, ada yang namanya body, ya. Jadi body itu badinya itu adalah kayak badannya lah, badinya itu adalah badannya. Sementara kepalanya ini untuk judulnya. Jadi nanti munculnya di bagian judul, misalnya kayak web atau web apa, misalnya di sini digantikan misalnya teknik kehadiran jadinya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Jadi kalian bisa belajar, misalnya H1 itu sebenarnya heading ya, singkatannya heading. Heading itu ada sebanyak ini misalnya kalian bisa ubah, misalnya di sini 6. Ini harus ada 6. Kayak bikin udah buka, kita harus tutup. Nah, misalnya di sini kayak head tutup, body tutup. Jadi nanti gini, ketika di run, nah semakin kecil kan, semakin besar angkanya semakin kecil. Teman di sini maksimal itu kalau nggak salah cuma 7 apa itu 6. Berarti 6 atau 7 ya. Maksimal angkanya. Oh, berarti 6. Maksimal angka di heading itu cuma ada 6. Nah, di run seperti ini. Nah, P itu adalah paragraf. P itu adalah paragraf.
Nah, kira-kira ada yang ditanyakan dulu nggak? Sementara belum sih, Mas. Belum ya, masih mudah ini. Jadi ini awalan dari buat apa ya, pertama kali lah. Kalau biasanya kalau pertama kali itu nah, misalnya gini, biasanya. Nah, pertama kali. Nah, selanjutnya yang bagian nah ini mana action. Nah, tadi nih di introduction pun juga nih dijelaskan bahwa untuk yang bagian apa namanya ini kan mendeklarasikan adalah satu dokumen HTML5 dokumen. Nah, oh iya, saya juga perlu jelasin juga di web itu kan ada PHP, ada HTML. Nah, sekarang HTML itu sudah sampai dengan saat ini sudah sampai HTML5. Nah, sementara PHP sendiri dulu pas zaman saya kuliah mentoknya di PHP 5. Sekarang sudah sampai dengan PHP versi 7 sekian. Nah, versi 7 itu dia sudah mendukung kayak misalnya apa namanya kayak konsep OP, Object Oriented Programming dan lain sebagainya. Walaupun PHP 5 pun juga sudah mendukung OP, tetapi PHP yang 7 itu udah ada banyak sekali perubahan. Kayak contohnya database sendiri harus pakainya MySQL, sementara di PHP versi 5 pakainya MySQL, bukan MySQLi. Nah, itu beda. Jadi kalau kalian mau belajarnya itu, kalau yang sekarang udah pakainya pakai PHP-nya versi 7, jangan pakai PHP versi 5. Kalau udah pakai PHP versi 5 nanti ketinggalan. RAM-nya pun juga berbeda. Nah, ini yang editor. Nah, ini editornya sendiri nih. Kalian bisa buka Notepad di PC atau bawaan dari laptopnya atau PC-nya. Nah, ini atau pakai Notepad seperti ini juga bisa. Jadi nggak perlu pakai kita install aplikasi tambahan untuk text editornya, juga bisa pakai Notepad di bawaannya. Ini yang basic. Nah, ini basicnya seperti ini. Elemennya seperti ini. Nah, ini atributnya. Nah, misalnya cukup sampai sini dulu aja, nanti contohin sebentar. Teman-teman buat untuk teman-teman berikutnya, teman-teman ini apa namanya nunjukin. Nah, misalnya di sini kan udah pada punya text editornya masing-masing ya. Misalnya saya pakai yang bantuan dari sini aja. Misalnya gini. HTML body misalnya head-nya ini saya coba buat contoh dulu. Akan muncul ya. Head body. Misalnya gini. Nah, di sini saya pakai tambahan 1, pakai PR ini pakai enter ya. Ini kalau kalian ingin enter atau ingin turun ke bawah, 1 itu kalian pakai PR. Jadi kalau mau ke bawah pakai PR. Kalau mau pakai PR sekali enter 2 kali ya harus PR-nya 2 kayak gini.
Ya. Ini PR-nya 2. Jadi misalnya kayak gini nanti jadinya, misalnya gini. Nah, kan 2, sebanyak 2. Ini awal-awalnya kayak gini nih. Nah, terus kalau kalian mau bikin kayak semacam garis horizontal, kalian bisa pakai gini, HR. Nah, horizontal. Ini jadi satu tuh headingnya itu sebanyak maksimal 6 kali. Nah, misalnya 6. Nah, kalau kalian semakin kecil angkanya, semakin besar tulisannya. Nah, ini kalau kalian semakin besar, ya kebalikannya, berarti nanti semakin kecil tulisannya. Ini P-nya itu adalah paragraf, PR itu adalah enter. Misalnya gini. Nah, seperti ini. Ini mudah. Semudah lah ya. Coba apa sih? Responsive. Misalnya nanti yang gambar ntar dulu. Ke yang atribut apa sih? Heading. Nah, ini tadi kan heading itu ada heading 1, 2, 3, 4, 5, langsung kecil. Ini headingnya. Kalian bisa baca-baca itu di rumah. Paragraf. Ini kan paragraf. Ini style. Style itu misalnya ingin kasih kayak warna ya. Background color, border blue, apa dan sebagainya. Ini kalian ingin misalnya kasih warna. Nah, mungkin teman-teman bisa ini dulu aja. Jadi nanti besok kan kita akan gabung ke yang HTML bikin tabel. Nah, teman-teman bisa nuliskan namanya gini di sini di webnya. Bikin kayak gini aja dulu. Nama misalnya kayak name, terus jenis kelamin. Nah, jenis kelamin gitu. Gitu. Kira-kira bisa nggak? Bisa lah ya. Agama sininya Islam misalnya. Besok teman-teman bisa presentasi atau misalnya saya tunjuk misalnya suruh share, siapa ada yang bisa suruh share gitu, suruh jelasin gitu. Kelaminnya misalnya pria, laki, ininya misalnya 1106 dan 7 kayak gitu, namanya siapa gitu ya. Teman-teman nanti buat kayak gini dulu, nanti besok kita konversikan ke tabel. Kira-kira yang tanyakan dulu nggak? Ini jangan nama. Ini biodata. Ketika di run seperti ini. Ini P-nya cukup 1 aja. P-nya cukup 1 aja. Nah, itu seperti ini. Coba teman-teman buat. Besok kita buat dalam bentuk tabel. Ya, nanti saya tunjuk sebelum nanti teman-teman suruh share screen-nya nanti dalam bentuk tabel. Nah, kira-kira yang ditanyakan nggak? Ini soalnya Zoom-nya udah mau mati. Ya ada? Mas, nanti itu tabelnya dibuat bareng apa kita buat Nanti di rumah gitu? tak ajarin dulu. Nanti Oh, teman-teman nanti baru buat bareng. Gitu nanti. iya. Nanti kalian share screen besoknya untuk tabelnya kayak gimana contohnya. Gitu ya. Oke, Mas. Oke. Yang kayak gini dulu, kira-kira ada yang ditanyakan dulu? Enggak lah ya. Ini gampang banget dah. Masih simple.
Ini jadi kayak jelasan hypertext, ini kepalanya, ini titelnya. Jadi nanti munculnya di kayak di bagian atas URL. Kayak di tab-nya itu namanya apa gitu. Bodinya HTML. Ini lebih masih simpel. Nanti belum kita connection ke database-nya. Nah, kalau misalnya memang udah nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan dulu lah ya. Nanti besok pagi, ini pertemuan lagi kapan? Minggu depan? Iya Mas, minggu depan. Hari sama juga? Iya sama. Oh ya. Ayo udah kalau misalnya besok juga ada pertemuan lagi, jadi nanti kalian buat ini dulu di rumah, nanti pertemuan depan kita bahas tentang tabel, kita rapikan tampilannya. Ya. Jadi mungkin kalau gitu aja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah penjelasan ataupun yang keliru. Jadi teman-teman bisa belajar dari Witri School, alamatnya sudah saya kirimkan. Nanti kalian bisa nyoba-nyoba sendiri atau ada yang sudah bisa mencoba ke tabel juga silahkan. Atau mau yang ngikutin bertahap juga nggak masalah. Yang penting kita nanti hasil outputnya adalah kita bisa bikin project atau aplikasi kan gitu kan kemarin di akhirnya. Nah, dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Yo, Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. yo sama-sama. Terima kasih Mas.